Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini saya ingin menyampaikan learning journal pembelajaran hari pertama pada agenda kedua mengenai salah satu nilai dasar ASN atau yang biasa kita kenal dengan core value, yaitu berorientasi pada pelayanan. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Alivia Julinar dari kelompok 3 angkatan 6 pada Latsar CPNS 2025 yang saat ini berdinas di Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangka Barat sebagai analis kebijakan ahli pertama. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Asas atau dasar penyelenggaraan pelayanan publik seperti yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik yaitu yang pertama untuk kepentingan umum, kedua kepastian hukum, ketiga kesamaan hak, empat keseimbangan hak dan kewajiban, 5 keprofesionalan, 6 partisipatif, 7 persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, 8 keterbukaan, 9 akuntabilitas, 10 fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 11 ketepatan waktu, dan yang ke-12 kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Dalam pelayanan publik yang baik juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk merespon berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan birokrasi. Berbagai literatur administrasi publik menyebutkan bahwa prinsip pelayanan publik yang baik adalah: pertama, partisipatif, yang mana pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan, yang mana menyediakan akses bagi masyarakat terkait pelayanan publik tersebut meliputi persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Yang ketiga, responsif, mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga terkait bentuk dan jenis, mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya terkait. Yang keempat, tidak diskriminatif, tidak membedakan satu orang dengan orang lainnya berdasarkan identitas, status sosial, pandangan politik, agama, profesi, jenis kelamin, orientasi seksual, ras, etnik, difabel, dan lain-lain. Yang kelima, mudah dan murah. Kemudahan pelayanan dalam bentuk kemudahan untuk dipenuhi misalnya dalam pemenuhan syarat dan ketentuan pelayanan serta biaya dalam pelayanan tersebut. Yang keenam, efektif dan efisien, yang mana memberikan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Yang ketujuh, aksesibel, artinya tempat pelayanan harus dapat dijangkau misalnya dalam satuan jarak dengan kendaraan umum, tempatnya mudah dilihat dan ditemukan, biaya dan juga persyaratan yang diperlukan mudah untuk dipenuhi. Yang kedelapan, akuntabel. Semua bentuk pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada atasan dan terkhususnya kepada masyarakat. Yang kesembilan, berkeadilan. Penyelenggaraannya mampu melindungi kelompok rentan dan menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah bila berhadapan dengan kelompok yang kuat. Dalam konteks ASN, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama, ASN sebagai penyelenggara, kedua, masyarakat sebagai penerima layanan, dan ketiga, kepuasan masyarakat. Dalam mengimplementasi budaya berorientasi pelayanan, ASN perlu memahami mengenai beberapa hal fundamental mengenai pelayanan publik. Antara lain, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Dengan demikian, menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya baik dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan sektor swasta. Kemudian, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Artinya, para birokrat penyelenggara pelayanan publik harus paham bahwa semua fasilitas yang mereka nikmati dibayar dengan pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Kemudian, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang, sehingga kegagalan dalam berkontribusi untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas akan berakibat pada kegagalan kita sebagai bangsa dalam mewujudkan cita-cita bersama. Dan terakhir,
Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, tepatnya pada pasal 10, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik, ASN memiliki pedoman moral atau kode etik dari nilai berorientasi pelayanan. Adapun panduan perilaku atau kode etik dari nilai berorientasi pelayanan sebagai pedoman bagi para ASN dalam melaksanakan tugas sehari-hari, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang diwujudkan dengan perilaku yang pertama, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, tiga, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian dan menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Kemudian ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Hal ini dapat diwujudkan dengan memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, serta memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Serta melakukan perbaikan tiada henti yang diwujudkan dengan mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik dan mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Hal yang saya pelajari dari pembelajaran nilai berorientasi pelayanan ini adalah melayani itu bukan hanya tentang memenuhi permintaan, tapi juga tentang membantu menemukan solusi yang terbaik. Kemudian sikap ramah dan senyum yang tulus ternyata sangat berdampak besar dalam menciptakan pengalaman positif bagi masyarakat. Dan maksud dari kode etik melakukan perubahan tiada henti berarti kita tidak boleh cepat puas dengan apa yang sudah ada, yang mana setiap bentuk pelayanan yang diberikan harus bisa ditingkatkan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Rencana tindak lanjut yang dirasa perlu dilakukan dalam pelayanan publik dan tidak boleh diabaikan adalah lebih proaktif bertanya dan mendengarkan keluhan dari masyarakat yang dilayani, berusaha untuk selalu ramah, senyum, dan cekatan dalam setiap interaksi, berdiskusi dengan rekan-rekan kerja untuk mencari cara-cara baru agar pelayanan dapat dilakukan lebih efisien. Perlu lebih adaptif lagi tentang teknologi baru untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari agenda pembelajaran berorientasi pelayanan, yaitu berorientasi pelayanan merupakan panggilan jiwa bagi setiap individu yang bekerja di sektor publik. Konsep ini menuntut komitmen untuk melayani dengan tulus, penuh integritas dan profesionalisme, sehingga pelayanan yang diberikan dapat meninggalkan kesan positif dan memberikan solusi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian Learning Journal pembelajaran hari pertama Agenda 2 mengenai nilai berorientasi pelayanan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like jika Anda menyukai video ini dan share apabila bermanfaat. Dan juga subscribe jika Anda menyukai channel saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.